level saya secara sosial di bawah teman-teman itu gitu. Oh, ada rasa minder Ya, mulai minder itu di SMP kelas 2 Pak. Jadi meminta tuh mungkin dia punya ya saya selalu punya niat baik. Mungkin beliaunya punya uangnya, cuman dikasih dulu cara kita berusaha mencari itu. Yuk cari dulu, yuk kerja dulu. Ya berat gating kali itu sing jeman pucai itu do pas bapak nyidang sing mantu tuh gitu kan, bapak nggak ada referensi kan. Saya lahir di Jembrana Pak. Di Jembrana itu kalau di KTP saya atau ijazah itu namanya tempat tanggal lahir itu namanya Yem Cebur 18 ya Yem Cebur 18 April 1973. Nah, Yem Cebur nama dusun Pak. Jadi di pinggir hutan itu namanya dusun Yem Cebur. Profesi Bapak petani penggarap itu. Petani penggarap berarti garap lahan orang. Garap lahan orang. Petani kacang panjang, Pak. Kacang panjang, kacang tanah itu dua keahliannya dia. Itu terus SD SMP di sana Pak, di Jembrana. Di Jembrana. Kemudian setelah itu saya dapat beasiswa kuliah di Bandung. Terus setelah itu saya dapat beasiswa lagi S1-nya di Jakarta. Dan terakhir itu kemarin saya dapat beasiswa S2 di Gajah Mada. S2 penilaian di Gajah Mada. Itu di Gajah Mada. Gajah Mada. Lulus tahun 2004. 2004 lulus, terus baru bikin kantor KJPP itu. Dulu bukan KJPP namanya, masih PT Indek Konsultindo Presel. Masih PT. Masih PT ya. Terus baru berkembang akhirnya bikin perusahaan sendiri sekarang dari 2017. Dari 2017 ya. Kalau petani, namanya juga petani, pasti kan mendidik anaknya ingin jadi petani juga ya. Pemikirannya masih seperti itu? Ya, karena pertama teori referensi kan dia nggak punya. Sama dengan Bapak, kalau misalnya kita lihat dokter itu nggak berani mengarahkan ke profesi lain kan, karena nggak tahu ya di dunia lain, profesi lain itu seperti apa, hutan belantaranya itu. Sehingga dia mengarahkan anaknya tuh minimal punya keahlian bertani kan, pasti itu. Sehingga ya kita diajak lah membantu. Nah, sebenarnya mau nggak membantu sih, tujuan baiknya orang tua itu kan melatih kita bisa bertani gitu. Bertani nggak membantu sih, diajak kita cara merawat cabai, kacang gitu. Dari dilibatkan pagi sekolah, pulang sekolah jam 1 jam 2 tuh kita kerja dulu Pak, ke sawah bantu Bapak itu. Dia nemenin lah, kerja juga sih, karena namanya juga orang tua kan, kerja sampai jam 5 suruh pagi lah. Suruh pagi itu jam 5 jam 6 pulang. Kalau di Bapak itu mungkin dia lebih banyak mendidik Pak, jadi meminta tuh mungkin dia punya ya saya selalu punya niat baik. Mungkin beliaunya punya uangnya, cuman dikasih dulu cara kita berusaha mencari itu. Yuk cari dulu, yuk kerja dulu gitu. Nanti kalau udah dapat baru diberikan. Nah, tapi ada apa sih Bang? Bapak kan saya lihat Bapak itu kerja jam 5 tuh udah kerja Pak. Kalau kita pulang duluan nanti dia belakangan Pak, selesaikan dulu. Nah ya sampai matahari nggak kelihatan tuh Pak, baru pulang ya. Di samping keras tuh ajarannya dia tuh kan, terutama yang saya pegang sampai sekarang Pak ya, itu kalau salah ngaku salah dan jangan pernah mengingkari perjanjian. Nah jadi kalau kita udah berjanji sama orang, apapun pahitnya ya harus kita, ya mungkin rugi di situ, kamu salah perhitungan ya kamu harus selesaikan, komitmen, tanggung jawab. Kemudian kalau ibu sendiri seperti apa Mas? Ibu yang baik ya, jadi ngikuti ya 100% ngikuti Bapak. Ya kalau putih, gua bilang putih ya putih.
Dulu cita-cita, dulu kan zaman SD itu petani semangka itu kaya Pak. Ini ya petani semangka. Referensi kita kan nggak tahu profesi yang apa yang lain ya. Kalau dokter kan nggak mungkin kecapean karena kita nggak ada. Terus itu mau jadi perawat itu sudah daftar Pak, cuman Bapak nggak mampu bayar. Bayarnya itu kalau nggak salah 40.000 per bulan. PP-nya 40.000 ya, itulah 40.000 nggak bisa bayar Pak. Bapak ini nyerah lah Bapak. Akhirnya masuk SMA gitu. Terus lewatlah cita-cita itu ya, pengen jadi petani semangka. Ya petani semangka itu kalau sekarang pun bisa Pak kaya, tapi dia tidak bisa ngerjakan sendiri ya, sudah beragrobisnis lah. Begitu SMP itu, kelas 1 saya ketua kelas Pak. Kelas 1. Terus saya merasa level saya secara sosial di bawah teman-teman itu gitu. Oh, ada rasa minder. Ya, mulai minder itu di SMP kelas 2. Udah mulai minder, tapi masih dapat ranking juara 3 di kelas itu. Di kelas 2 gitu. Tapi mindernya masih masih tambah kuat ketika SMP. Itu kan mungkin sudah beranjak dewasa ya, sudah remaja. Terus yang kita ya namanya juga pendidikan kan, kita bisa melawannya di nilai ya. Betul, ya akademiknya ya hanya itu aja bisa, karena yang lain kan kita bisa terbatas. Mereka pakai sepatu bagus, kita masih itu aja, robek di sudut-sudutnya. Nah itu kalau belum rusak nggak dikasih ganti gitu sama bapak. Udah dianggon tuh, anggon malu. Terus anggon sampai ya benar-benar nggak bisa dipakai. Kemudian kalau baju ya memang kalau sudah benar-benar nggak layak ya dibeliin Pak, nggak pernah nggak. Kalau SMA itu gini, kan waktunya rasanya singkat ya sama itu ya. Kemudian kita sudah mengenal remaja gitu kan, cita-citanya sudah mulai harus menjurus gitu. Pilihan-pilihan sekolahnya sudah mulai lulus mau kemana ya. Beratnya itu di kelas 3 itu Pak. Teman-teman ada sudah bimbel itu, bimbel mau sekolah ya, kita enggak sama sekali karena mau kemana juga sekolah di mana. Belum punya tujuan. Belum pernah. Terus sampai suatu saat itu ada senior main ke kelas gitu, memperkenalkan sekolahnya itu bahwa sekolah di situ nggak berbayar, gratis gitu, asal penting lulus seleksi, dapat gaji malah, kemudian dapat asrama, dapat pakaian seragam. Akhirnya saya ke sana Pak, lamar sana. Terus saya bilang sama bapak itu, Pak kandung lah, bilang, Pak, Made mau nyari sekolah ini. Ih, berat gati tuh ngali senjaman percaya kan gitu. Baru sempat diremehkan di sana. Karena nggak mungkin gitu loh, kayak berat gati ngali tuh senjaman percaya itu udah pasti bapak nyidang sing mantu tuh gitu kan, bapak nggak ada referensi kan. Terus coba kan, bapak berdoa kan, bapak doalah bapak tugasnya dia berdoa bahwa pejati milah gitu. Itu aja saya cari sekolah itu. Terus saya lulus nomor 22 dari 22 peserta yang diterima. Terakhir. Itu terakhir itu. Untung kalau nyari 21 nggak masuk saya itu. 22, tapi kan zaman itu memang sekolahnya, saya nggak sebutkan sekolahnya Pak ya, nggak boleh ya. Terus memang carinya agak sulit Pak. Terus yang di samping kita perlu les, pendidikan itu harus sehat, harus udah 1 kali 2 kali kita mengikuti tesnya itu, ada pantohir, ada apa. Itu di mana? Di Malang? Di Bandung Pak. Nah, di Bandung. Ya, terus S1-nya saya di Jakarta, dapat beasiswa dia lebih gampang Pak, tinggal akademis. Jadi pertama emang di Bandung dulu? Di Bandung. Itu di Bandung berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Begini, saya lihat konsultan itu kan kita tidak memerlukan alat atau perangkat keras lainnya ya. Kayaknya nggak perlu biaya banyak,
hanya jualan kertas sama ilmu saja kan? Tidak. Kalau di appraisal kan kita sekarang dibayar penilaian hotel misalnya itu dibayar bisa 60 juta. Itu kan hanya modal kertas sama ilmu sama data riset ya. Itu aja, nggak, kalaupun ada kerugian tidak sebesar kita bergerak di konstruksi. Jadi karena efisiensi di fixed cost ya tetap. Terus kedua, kayaknya dunia itu banyak yang belum tergarap. Ketiga, emang bisnisnya nggak mudah ditiru. Ya kalau bisnis yang mudah ditiru kan ya cepat kali kita kalah ya. Jualan laptop, jualan komputer kan gampang ditiru. Kalau di konsultan appraisal kan skill ya, perlu kan persyaratannya juga rumit. Ya kalau mau tiru kita harus berjuang dulu paling tidak 2 tahun Pak, baru bisa kita bekerja di situ. Luar biasa Pak, istri itu kan dia orang tuanya bisnis. Ini orang tua istri pebisnis, jadi saya banyak belajar dari mertua Pak. Ya dari mertua itu yang bagaimana mengambil keputusan berbisnis itu ya. Lebih baik jadi pebisnis daripada jadi pegawai ya, gitulah kira-kira pilihan-pilihannya. Kalau bisa usaha walaupun kecil, jualan minyak goreng yang penting punya sendiri orang tua. Nah ini dulu belinya kan dia juga orang tua, itu almarhum orang tua. Itu ada tanah di sana dijual, didorong lah sama dia. Nah banyak kan malu mengkengken bapun nulungin gitu. Karena orang tua kan ada ya berada. Kalau tantangan itu sebenarnya dari regulator Pak, ya yang membuat kita itu sebenarnya KJPP itu kembang kempis itu karena regulator yang tidak segera memastikan bahwa KJPP ini sebagai profesi yang dilindungi oleh negara, karena undang-undangnya nggak ada sekarang. Kita kalau sedikit melakukan dianggap menyimpang kena pidana umum Pak, UHAP dia maksudnya. Beda dengan akuntan kan sudah ada undang-undangnya ya, ada yang melindungi. Kita sudah sesuai dengan undang-undang sudah aman, kita bisa dikriminalisasi sesuai dengan niat dari para pihak. Karena begini Pak, kalau kita menilai itu kan dia berbasis data ya. Data transaksi, data itu banyak sekali sumbernya gitu. Kalau kita mau dipenjarakan kasus tertentu bisa aja, sepanjang mereka kuat mengkondisikan kan gitu para pihak itu. Jadi risikonya apa itu? Lumayan Pak, lumayan tinggi. Tetapi kan sekarang sudah ada di masing-masing pekerjaan sudah ada standarnya. Ya kalau kita sesuai dengan standar itu kan kita akan mengacu kepada ADGI umum. Ketika dia nggak ahli nggak boleh menyalahkan. Kalau yang boleh menyalahkan penilaiannya penilai. Jadi dengan begitu kan kalau kita menilai akan disupervisi oleh penilai yang lain. Apakah nilai yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan standar apa belum? Kalau sepanjang kita sesuai dengan standar, selama ini sih nggak ada. Kalau sekarang nampaknya sudah mulai jenuh ya. Dulu tahun 2004-2005 itu memang bagus. Jenuhnya kenapa? Karena di sektor perbankan itu banyak dikerjakan sama penilai internal, tidak lagi menggunakan eksternal. Hanya beberapa bank yang murni menggunakan penilai eksternal untuk kepentingan jaminan utang. Kalau kredit kan memang setengah diwajibkan ya menggunakan eksternal karena melindungi rasa adil bagi masyarakat, terutama pemilik aset itu berkurang. Tapi di sektor-sektor lain yang berkembang penugasannya gitu, kayak misalnya urusan bagi waris keluarga besar itu sudah menggunakan appraisal Pak, karena kan nilai kalau dibagi gelondongan tuh kamu sini nilainya masing-masing beda. Jadi kalau dapat yang bagus nilainya lebih tinggi, you nambah ke sini, kamu nambah mestinya, nggak boleh terima begitu saja gitu. Jadi mereka sudah sepakat begitu, nanti kamu mau mengambil yang mana, ngambil yang ini, oh kalau ini nilainya 8 miliar,
kamu mesti dapat cuma 4 miliar, kamu kembali lagi ya. Yang tadi ngambil jatahnya sedikit dapat uang dia gitu. Sudah mulai banyak yang melakukan seperti itu, pembagian waris. Itu penugasan lebih luas ya. Kalau anak muda itu ada beberapa saya case-nya merekrut anak muda itu dia kesulitan mencari data, Pak. Mencari data. Kita coba rekrut mereka, kemudian kita latih, kita sekolahkan di asosiasi. Mereka nggak bisa bertahan lama di profesi penilai itu karena dia mencari data banding itu yang mereka terbata-bata. Karena penyedia data itu nggak ada di Indonesia. Ya, kalau penyedia data di kita, misalnya di Spenda itu juga tidak akurat. Bukan akurat dari sisi sumbernya, tapi jumlahnya itu Pak, nilainya. Karena pihak yang bertransaksi itu dia menyembunyikan nominal transaksinya kan, sehingga nggak pasti jumlahnya. Kalau kita tanya ke pihak lain juga sumbernya simpang siur kan. Ya, masih belum pasti. Ya, NJOP juga nggak bisa mewakili pasar. Kalau KJPP kita memang targetnya hadir di pulau-pulau besar. Oke, Ya. di pulau Besar. Irian yang belum sama Sulawesi. Kalau Kalimantan kan sudah, kemudian Sumatera nih bulan depan. Oke, coming soon. Ya, yang belum ada tuh, yang belum terancam tuh di Sulawesi. Sulawesi sudah ada, kita masih, tapi kayaknya pendidikannya masih 2 tahun ya. Kan harus berizin baru boleh buka cabang, Pak. Mungkin kalau berdasarkan fenomena yang ada ya, anak-anak itu kan jarang mau bekerja keras lah bahasa kerennya ya. Jadi mereka bersenang-senang duluan, bekerja keras ya, tapi jangan sampai menunda kesenangan, kan gitu trennya. Bekerja keras ya, tapi cuman kadang-kadang di teori ekonomi atau teori bisnis itu kan kita harus selalu menunda kesenangan, kita harus mengurangi pengeluaran, membuat rasio optimal, porsi untuk bersenang-senang, porsi untuk investasi atau menabung, dan porsi untuk mengembangkan diri kan gitu. Nah, mungkin itu pertama ya pengendalian diri, Pak. Nah, anak muda kita harus mengendalikan diri semaksimal mungkin, mengurangi hal-hal yang tidak ya, minum, kemudian berperilaku tidak sopan, kurang polos. Kadang anak muda itu kan saya lihat kurang polos, Pak. Penampilannya kurang polos itu maksudnya ya punya 10 ya tampilin 3, 4 gitu ya. Jangan semua cukupnya ya, Pak. Jangan semua ditampilin, maka punya 3 nampilin 10 kan. Tahu dari tujuhnya itu dari mana, Pak? Ya, jadi kadang-kadang minjem, mengurangi. Nah, kemudian banyak ilmu baru, Pak. Tidak hanya profesi itu saja yang lagi bagus kan sekarang, mungkin perlu dicoba dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih terbaru lah, terupdate.